Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'atharil hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa 'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabi wassalikin ala najihi fanalu khairan wafira amma ba'du. فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أوننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sebagai syukur kita dijadikan Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad yang selalu mendekeng kita, menyelamatkan kita mulai dunia sampai akhirat, dan beliau kada mau membiarkan umatnya celaka. Lebih sayang daripada orang tua kita. Ketika hendak tercabur di neraka, Sidin menjemput, bahkan Sidin masuk ke neraka itu. Sidin kada panas kalau tuh, karena nur sepenuhnya. Sidin ambil kita, selamatkan kita, bahkan beliau tolong jangan sampai ada umat Sidin tercabur. Nah, mudah-mudahan kita terkumpul orang yang paling baik, paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna selain Nabi kita, ya, kecuali Nabi kita. Selain Allah Ta'ala itu yang paling sempurna Nabi kita, karena hamba Allah Ta'ala yang diciptakan Allah Ta'ala, yang kadada salahnya, maksum. Karena tindakan Nabi, perkataan Nabi firman, gawian Nabi firman, semua firman. Kalau sudah firman mustahil, berarti itu kan Allah Ta'ala berataan, mustahil Nabi kita tersalah. Kalau Nabi pun tersalah, Sidin sembahyang kada ingat, itu bukan salah, itu firman juga. Salahnya Nabi itu jadi firman, karena jadi pelajaran bagi kita nang kayak apa caranya sembahyang orang yang kada ingat. Karena Nabi itu sendiri, Sidin dalam tidur aja ingat dengan Allah Ta'ala. Mustahil dalam sembahyang kada ingat. Berarti waktu Sidin kada ingat dalam sembahyang itu dijadikan pelajaran bagi kita, wahyu Allah Ta'ala juga itu. Jadi itulah Nabi kita. Maka Sidin manusia, tapi lain manusia sebagaimana umumnya. Basyaran dakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia rata-rata. Itulah junjungan Nabi kita, dan itu Allah Ta'ala yang menghendaki itu, bukan kita mengada-ada. Justru kalau kita kada mau mengagungkan Nabi kita, berarti kita mengada-ada, menyambat, berarti kita menyalahi kaedah yang seharusnya Nabi itu memang harus wajib dipuji, wajib diangkat, karena Allah Ta'ala sendiri telah mengangkat Nabi kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Kata-katanya itu wa rafa'tu, bukan wa rafa'tu. Itu wa rafa'na. Wa rafa'tu artinya aku mengangkat derajat engkau ya Muhammad. Kada kekasihku, aku telah angkat derajat engkau. Kada menggunakan aku. Wa rafa'na, aku angkat derajat engkau. Artinya aku sebagai Allah nih, Tuhan mengangkat derajat Nabi Muhammad yang menciptakan nang kayak apa ikam sebagai umatnya. Maka nak kami itu mengikut sertakan kita semua. Atau juga mu'azzim nafsahu Allah Ta'ala. Kalau dalam ilmu nahwu itu nahnu itu domir mu'azzim nafsahu.
artinya orang yang mengagungkan, membesarkan dirinya. Kalau nahnu, kami, ba'adab Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala cukup aja warafa'tu, aku angkat derajat engkau, selesai. Cuma Allah Ta'ala mau kasih unjuk, mau kasih lihat bahwa ini nah kekasihku yang paling utama. Oleh karenanya kita sebagai umatnya bersyukur beisi Nabi nangka itu. Bila-bila lagi kita kalau hendak selamat, terlepas daripada api neraka, hendak lepas daripada api neraka, baca salawat. Orang yang paling dekat dengan aku karena di akhirat paling utama dengan aku mereka yang paling banyak baca salawat kepada aku. Baca sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali sehari. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Amun hendak ngalih benar yang semalam ulun sambat, yang jalak janda laki lawas benar hendak bebini, diniatakan 40 hari sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali sehari. Diniatakan, ya Allah, mudah-mudahan berkat selawat kepada Nabi ini ulun dapat bini. Selesai. Jalak tadi tuh, janda laki. Tuh baca selawat. Atau hajat-hajat kita yang lain kita baca selawat sallallahu alaihi Muhammad. Itu paling kada menerangi batin kita. Andai kata jua tuh kita, ya Allah, kabulkan hajat ulun hendak berisi rumah, baca selawat sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali sehari sampai 10 tahun kada bisi-bisi jua rumah. Andai kata Jibril datang, rumah siap sudah. Anak nang kayak apa bentuknya? Yang harganya 10M atau 80M. 80M itu nang kayak rumah yang di Arga Mulia tuh, yang di gunung tuh 80M. Anak kayak itu kah? Kubari, andai kata Jibril tuh turun, kubari ikam berkat ikam membaca sholawat 1000 kali sehari. Ini 10 tahun sudah ikam baca, ikam tetap istiqomah, kada dibari apa-apa, tetap ikam membaca. Tapi dengan syarat imbah ikam dibari di rumah ini ampe sudah ikam baca sholawat, kada ada lagi hubungan kenikmatan batin apa segala. Dibari rumah itu aja, insya Allah pastinya kada mau. Karena begitu nikmatnya sudah terasa menghunjam ke dalam hati sanubari, nikmatnya membaca salawat kepada Nabi. Yakin 1000% bukan 100% orang yang membaca salawat kepada Nabi terlepas daripada siksa api neraka. Buktikan ya, muka ada percaya. Kayak apa cara buktikan? Mati benar lagi. Sok buktikan di situ. Nah, oleh karenanya ayo kita membaca selawat kepada Nabi. Kasih sayang kita. Nabi kita loh tuh. Nabi kita. Ulun selalu maanuakan tuh kok, senang benar kalau sudah Nabi Muhammad nabiku, Nabi Muhammad nabiku, Nabi Muhammad nabiku. Nabi kita tuh yang menuntun kita, menyayangi kita, menyayangi sepenuh hati. Lebih sayang beliau daripada orang tua kita sendiri. Makanya Nabi itu disebut oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi disiwun ujar sidin apa di dalam doa sin Al-Abil Akbar. Al-Abil Akbar, abah yang besar, abah yang agung, mengalahkan abah-abah yang lain. Tuh Rasulullah, abah kita tuh. Itu kena yang membela kita di akhirat. Ketika orang kada ada lagi membela, sidin aja membela. Nah, kayak apa caranya? Dimulai dengan muntung. Berselawat dengan sidin, muntung. Hati kena dipasang Nabi dulu, siang dan malam terkenang-kenang terus dengan Nabi. Kita bawa kemana? Itu lagunya itu lagu LP Sukaisih itu ulun maanu jua gurudin pas ulun sampaikan pas ijo gurudin pas benar nih, kada diubah anunya, syairnya kada diubah, tapi isinya batinnya itu nah rasa Nabi dibawa terus. Lagu LP Sukaisih itu yang kubawa itu syairnya kada perlu lagi diubah, pas sudah. Cuma tinggal batin kita yang kubawa siapa, kemana-mana Nabi kubawa, yang kurindukan Nabi. Sebagaimana kita merindukan seorang gadis, lebih daripada itu kan Nabi. Kubawa, selalu kubawa. Itu biar lagu dangdut tuh bagus tuh. Manu Nabi, namamu di dalam hatiku,
kemana saja ku bawa. Kemana saja ku bawa terus. Ku bawa, selalu ku bawa namamu, istri yang ketiga. Nah, itu lain tuh, bini yang ketiga, jangan. Itu maksudnya nabi yang dibawa. Itu pian mau hendak hati tenang tuh. Pian duit tapi ada disariki laki terus, haur penyarikan kita itu hilang tuh. Kalau nabi terus ada di batin kita, kita sirami dengan nur junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sidin itu yang menyampaikan kita kepada Allah. Nah, mari kita membaca salawat kepada Sidin. Membaca salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghama mubi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragha ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghama bi wajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Kemudian salah seorang jamaah kita, siapa ngarannya Sidin? Aminah binti Abdullah, kakaknya Isal tuh Pang. Nah itu meninggal Sidin. Ini orang-orang ahli masjid kalau tuh. Ibu-ibu, Nabi tuh menyebutkan, sahabat saksikan orang yang istiqomah, yang ke masjid, ahli masjid, inya orang beriman. Sudah itu beriman. Dan Sidin ini juga ahli majelis. Waduh Guru Abdul Rashid yang merancang si Aminah lah. Mudahan kita bacakan Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini beliau semakin ditambah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan, dinyamanakan di kuburannya dan bertemu dengan junjungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkan segalanya, ya, diterima segala amal kebaikannya. Selamat mudah-mudahan inya. Ulun yakin aja orang ahli masjid tuh selamat, apalagi nya umat Nabi Muhammad selesai urusannya. Jadi kita bacakan kama tadi nutudan, sebagaimana kita rancak menghutangi orang, seberapa kita menghutangi orang segitu juga dibayar. Amun kita rancak memfatihahi, membaca Fatihah, gasan kekawalan kita yang sudah meninggal kada apa-apa kita baca Fatihah. Insyaallah amun kita mati banyak juga orang membacakan, mendoakan kita. Mari kita baca Fatihah untuk saudara kita, saudari kita Aminah binti Abdullah, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa laha wa'afina wa'afanha warhamna wa iyyaha waj'al jannata wa maswaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita niat sengaja ku iktikaf di masjid ini karena Allah taala. Kemudian kita bacakan Fatihah
untuk Haji Dayat ya. Kena, tapi kena aja, lawas lagi. Kena aja dulu. Kena dulu, lawas, jangan meninggal dulu. Ya. Panjang umur Haji Dayat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wal maqalatus tsaniyah, maqalah yang kedua, am ba'dil hukama, dari sebahagian para wali rahimahullah ta'ala, arba'atun hasanatun walakinna arba'atun minha ahsanu. Ujar para aulia, ada 4 macam yang baik. Apa yang baik itu? Hasanah yang baik. Wa huwa ma yata'allaqu bil madh fil ajili was sawabi fil ajil. Yang baik itu yang bersangkutan, yang berhubungan dengan yang baik tadi apa? Berhubungan dengan pujian fil ajil, waktu di dunia ini juga kebaikan tadi. Fil ajil itu dunia, wassawabi fil ajal, dan pahala fil ajal, kena di kubur sampai ke akhirat. Itu ngarannya baik tadi, baik di dunia sampai dapat pahala baik di akhirat. Ada 4 yang baik ya, 4 yang baik, tetapi yang 4 yang lainnya itu lebih baik. Ini 4 macam baik 4 nih, tapi 4 yang lain lebih baik itu. Nah, ada 4 macam. Yang pertama al-haya, malu. Malu ini baik, tapi baik bagi siapa dan lebih baik bagi siapa? Nah, ini al-hayu huwa inkibadun nafsi min syai'in hadran anil laumi fihi. Nah, supan itu menjaga diri dari sesuatu, berhati-hati jangan sampai kita laum itu diului orang gara-gara kita kada tahu di supan. Nah, jadi supan ini ada baik, ada yang lebih baik. Malu nih supan tadi. Nah, al-haya'u minar rijali hasanun. Kalau laki-laki berisi sifat supan bagus. Kalau laki-laki punya sifat malu itu bagus. Nah, walakinnahu minal mar'ah ahsan. Tetapi kalau bebinian punya sifat malu itu lebih baik lagi. Laki-laki itu berisi sifat supan bagus. Kalau bebinian berisi sifat malu lebih bagus lagi. Ya, laki-laki itu menjaga benar auratnya. Bebinian pang lebih bagus lagi menjaga. Bilang bakorutulan jika pang bagus baju mepres, pas betunduk kelihatan kumang apa ini itu macam-macam di belakang situ, jikanya mulus kah. Nah itu nya kada beingat laki juga minta maaf benar kada maksud manu, ini kan umum aja. Laki juga jangan cuma yang ngarannya orang pengetahuan agamanya kada tapi takut pang, dikiranya buka aurat tuh biasa-biasa aja. Lakinya biasa aja menagur, jauh-jauh menagur, justru lakinya menyuruh pangjar, coba pang ikam berpakaian nangka kayak orang juga yang kentat-kentat kayak itu nyaman juga. Bininya sudah berjilbab kesian, nyaman juga aku melihat jarinya ada gairah hidup melihat ikam baju mepres itu. Tapi dibawanya ke tengah umum
Kalau orang dua laki bini itu kadusa baju mepres. Yang bagus kadusa baju paling bagus. Kada baju tuh. Nah jadi bagus bagi laki-laki, tetapi dari perempuan itu lebih bagus lagi kalau ada sifat sopan atau malu. Yang kedua al-adlu, adil. Al-adlu, adil. Apa itu adil? At-tawassutu bainal ifrati wat tafrit. Ya. Sederhana di antara sesuatu yang berlebihan. Sederhana. Kalau kita ibaratnya kalau menahan duit, ditahan benar duit itu kada adil tuh kalau ditahan benar. Ngarannya pelit. Kalau dilepas benar, ngarannya boros. Nah, sederhana apa aja tuh? Termasuk menyumpahi orang, sederhana aja. Ferdi Sambo tuh malah membunuh orang, terlalu benar, banyak benar. Kesian mana dibunuh orang Tuhannya, kesian benar. Kita doakan aja, siapa tahu nya mau masuk Islam. Kayak itu aja, doakan nya sadar masuk Islamnya, kayak itu aja. Jangan bersumpah apa segala, kita belum tentu juga. Jangan oke-okenya, sudah tahu aja sudah kita bahwa itu salah ganal, sudah gitu aja. Salah ganal. Ada aja orang manu bana itu melajari yang lain. Kalau nyoba nyumpah sampai itu apa, jangan juga disalahkan karena melajari yang lain bahwa itu perbuatan bujur-bujur kada baik. Paksa ditekan-akan, sebab penekanannya biasa-biasa aja, orang akhirnya dianggap biasa perbuatan jahat. Nah, tapi kalau pribadi kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah ulun kada wani jua terlalu manu benar. Itu kalau pribadi. Ada orang tertentu manuakan sampai apa itu keras nyampe akan. Tujuannya apa? Supaya orang jangan dilihat kerasnya, isinya tuh, nah supaya menyelamatkan kita semua bahwa kita jangan sampai menganggap remeh satu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang, mengambil hak orang. Dulu ada kawal ulun, bukan kawal pang, orang majelis dipancing oleh ulun, kami tahu benar berokok aja nya kada bisa. Kada mungkin dia melakukan itu. Disengaja minta maaf lah kalau ada polisi kah kadalah kada menuduh siapa-siapa. Jadi waktu itu nya hendak tutup paharatan sibuk hendak nutup tuh ada orang mengirim melalui pengiriman barang tuh nah, melalui itu pengirim dikirim bungkusan ngaran orang sibuk kan diunjukai langsung tanda tangan. Begitunya langsung tanda tangan, polisi bandak sudah di situ. Polisi datang mana tahu ya kalau tuh inya kada pernah menggawi, langsung bandak, langsungnya ditangkap, langsung dituduh pengedar narkoba. Kami mengikuti terus persidangannya apa segala, dan yang mengantar barang tuh tahu ulun orangnya. Tahu orangnya sampai wah ini nih, karena ulun hendak mengesahkannya bukan maanu pang ya, ini sudah sampai 4 tahun di penjara itu orang yang kada bersalah tuh. Pengacaranya masih ada di Gang Tanjung tuh nah. Dan ulun mengikuti persidangan, ulun kan belajar juga hukum, paham aja. Kan sempat belajar hukum. Di S1 belajar hukum juga, S2 belajar juga hukum pidana, hukum acara perdata ya. Tahu aja, wah ini culas ini dipancing tuhnya. Yang mengantar barang tuh tahu barang ini barang yang itu gasan menjebak orang tahunya sampai wah ini nih. Orangnya baik, cuma culas di situ menganiaya orang kan tuh sampai wah ini bilang basusun musibah, bilang kada, kan ada jorang musibah karena memang hendak mengangkat derajat, ini memang bala, amunnya kada minta ampun dengan yang itu kada selesai, kada minta ampun orang dianiaya. Nah apalagi nyawa. Nah ini kita hati-hati benar. Jadi pemimpin kah,
jadi bos kah? Ya dilihat ya anak buah itu kan tuh uyuhnya anak buah, dilihat yang jadi ujung tombak yang menghasilkan harta untuk kita. Itu yang utama diperhatikan. Kalau perlunya disugihakan kayak itu. Jangan dianiaya orang sekahendak, termasuk tuh yang memancing itu pesaingnya, karena ini sama-sama buat toko, ini tokonya laris, yang ini iri, itu yang dicurigai, cuma itu kada ya kita kembali hanya ulun mengesahkan tuh jadi bahan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menganiaya orang lain, menzolimi orang lain, berbuat tidak adil terhadap orang lain, kayak itu tuh. Nah, jadi adil min kulli ahadin, dari tiap-tiap seseorang, hasan. Jadi adil itu siapa aja, bebinian kah, laki-laki kah, adil itu bagus benar. Rakyat jelata sampai pemimpin negara sekalipun adil bagus benar. Walakinnahu, nah, akan tetapi secara khusus al-umara'u ahsan. Umara ini yaitu zawil wilayah, yang memiliki wilayah kekuasaan. Semuaan kita bisa berbuat adil. Bagus kita berbuat adil, tapi ada yang lebih bagus ketika pemimpin yang adil, bagus benar itu. Nah, mengakibatkan pemimpin kada adil itu kenapa? Kalau ada pemimpin kada adil, diakibatkan karena energi negatif yang kita buat. Kenapa? Bubuhannya jauh lari daripada ulama. Amun orang sudah lari daripada ulama, berartinya telinganya kada mendengar lagi. Wejangan yang menyelamatkan inya di dunia, karena maksiat banyak di situ, termasuk kena pemimpinnya maksiat juga. Karena di akhir zaman memang ada nang kayak itu, orang yang lari daripada ulama, maka yusallitullahu sultanan zaliman, Allah Ta'ala kirim pemimpin yang zalim, yang kada adil lagi. Gara-garanya di mana? Nah, gara-garanya ya rakyatnya berataan, kada ada yang mau menghormati ulama, dekat ulama. Menghormati ulama ini maksudnya apa? Kadanya mencium nih tupang, memang termasuk menghormati, muntung menghormati yang ianya belajar dari sidin untuk kebaikan dunia sampai akhirat. Termasuk juga pemimpinnya, karena pemimpin yang baik itu pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Nang kayak hendak bisa bertakwa kepada Allah kalau bahan bakunya kada diterima daripada ulama. Inya seorang yang mengatur dirinya hakun pang. Nah, jadi pemimpin jangan jauh daripada ulama. Itu aja. Ulama yang mana? Ulama akhirat yang menyelamatkan ikam tuh. Nah, jadi ulama, semua orang itu bagus, tapi yang lebih bagus itu adalah para pemimpin. 3 sudah. Wat taubah. Taubat. Apa arti taubat? Ar-ruju'u ila Allah Ta'ala bihalli uqdatil israri anil qalbi summal qiyamu bikulli haqqin lillahi ta'ala. Orang bertobat itu adalah kembali kepada Allah Ta'ala dengan membuka simpul yang kusut. Apa simpul yang kusut? Yang kita ninah lah, ibarat dosa, menggawi dosa, tetap mendosa nang kaya benang kusut. Benang kusut itu diibaratkan orang yang terus melakukan dosa kada bertobat, sama nang kaya benang kusut yang kada pernah diuraikan, padahal kau aja mau uraikan kekusutan itu. Nah, itu dari simpulan, simpul dibuka, simpulan itu simpul kemaksiatan yang terus aja. Nah, itu ngarannya
itu ngarannya dosa tadi, lalu inya kembali kepada Allah. Dosa tadi sama membuka simpulan tadi yang mengikat dirinya. Nah, kemudian dari mana? Dari hatinya bujur-bujur bertobat, bujur-bujur minta ampun kepada Allah, muntungnya beristighfar, hatinya bujur-bujur kada lagi menggawe. Bertobat ngarannya astagfirullahaladzim, astagfirullah, sampai memancar banyu matanya, nangis karena merasa dosa banyak, minta ampun. Nangis ini bukan merasa Allah Ta'ala kada mungkin maampuni, minta ampun di sini menangis dosa banyak, baiknya pangpian ya Allah maampuni dosa ulun, ulun yakin pian ampuni ulun kada lagi menggawi, nangisinya. Nah itu membuka simpulan yang kusut tadi ya di hati itu, lalu menggawi summal qiyami, imbah itu bertobatlah. Ada buktinya summal qiyami, kemudian inya melaksanakan bikulli haqqin lillahi ta'ala, setiap hak-hak yang berhubungan dengan Allah, bagi Allah Ta'ala, hak-hak Allah Ta'ala. Artinya kewajiban-kewajiban dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Ta'ala. Imbahnya bertobat, lalu inya sembahyang kada meninggalkan, kada ada lagi yang tertinggal di kodoknya, dengan sesama yang banyak salah minta maaf inya, yang duitnya terpakai dibulik akannya, kalau belum terpakai kada supan inya, kalau nya belum ada duit untuk mengganti kada supannya datang minta maaf lah, aku dulu membunguli ikam nah aku siap aja ikam apa kah, siap aja, cuma aku minta maaf, minta tempo, insya Allah aku usahakan untuk menyelesaikan ya harta ikam yang ku ambil kayak itu. Angka itu tuh, nah ini bujur-bujur melaksanakan hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bertobat. Jadi bertobat ini bagus. Bagus itu kayak apa? Di sini wat taubatu minasy-syekh hasanah. Bertobat orang tua, syekh itu orang tua umur 40 tahun ke atas. Kalau ulun kan termasuk syekh juga, syekh tua 55 tahun. Orang 40 tahun ke atas boleh sudah disebut syekh. Kayak Haji Dayat, syekh orang tua. Kalau ini belum syekh lagi Tony. Ikam ke masjid bersepeda ke Jalan Batis. Oh sepeda ya. Nah itu jadi bagus kalau syekh itu bertobat, bagus itu. Wat taubatu minasy-syekh hasanah, bertobat itu daripada syekh itu bagus, bertobat minta ampun kepada Allah. Walakinnaha, akan tetapi bertobat itu minasyabbi ahsan, bertobat itu bagi daripada pemuda, orang muda itu lebih baik. Orang anum muda minta ampun bagus, itu lebih bagus lagi. Kalau orang tua bagus minta ampun, wajarinya parak mati. Bila lagi orang tua kada aja lagi minta ampun Nah kalau orang muda ketika inya sudah masih anum ya minta ampun, sudahnya bertobat, kan artinya nih tak kurang nih dosanya, tapi nya bertobat bagus benar. Kalau tuh lebih bagus lagi pemuda. Nah kemudian yang terakhir, wal jud ai ifadatum ma yang bagi la li'audin, orang yang memberi manfaat itu jud itu orang pemurah, membantu orang tapi kada minta pembalas. Orang tuh di rumahnya disekolahkan, inya membayar sampai jadi gubernur, sampai kada pertolongnya menelpon gubernur kada. Aku dulu menolonginya karena Allah, tabunganku kepada kada minta pembalas, ku serahkan kepada Allah. Nangka itu, tapi bupandir ka itu bemamai juga sama aja juga kada minta tapi bemamai. Kada aku ikhlas, mudah-mudahan pian kada pernah didatanginya, kada apa-apa. Aku memang asalnya anak mau unjuki sing kada bahalak biar pang. Aku ikhlas, kenapa ikam yang repot, aku aja yang menolongi inya kada Nah itu jud tuh orang tuh jud
Jud pemurah benar itu. Nah itu maksud jud. Nah orang yang sifatnya seperti itu minal aghniya hasan. Kalau orang sugih bersifat kayak itu wajarnya mengongkosi orang apa, bari orang, menjamin hidup orang ya. Janda aja 40 di anunya, anak yatim 1000 inya anu ongkosi. Wajar duitnya bertriliun. Amun duit bertriliun, mudahan orang yang bisi duit triliun ini mendengar nih. Orang yang bisi duit triliun kadada manfaatnya bagi orang susah, kadada manfaatnya. Bagi orang inya beragama Islam, bagi agamanya kadada manfaatnya. Usus gasaninya aja bungul orang nih, bungul benar. Bungul benar kan bujur-bujur kadada manfaatnya. Nah ini bagi orang sugih kayak itu bagus sudah kalau bersifat jud pemurah tadi kadada minta balasan apa-apa, orang sugih bagus. Tetapi walakinnahu minal fuqara ahsan. Tetapi kalau orang miskin bisa bersifat jud itu lebih baik lagi. Siapa aja orang miskin? Berarti bukan hanya harta aja, tenaga ya, membantu orang kadada hendak minta dibalas. Amun dibayar orang diambilnya, amun kada ku anggap ini bantuanku lawaninya. Maka itu. Jadi kita artinya berbuat baik tuh kada salang menunggu sugih dulu jadi orang pemurah biar kita miskin bisa jadi pemurah. Nah, saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata